arep takon ki Kang, arep takon pertanyaan kemarin itu yang katanya bahwa bahan bakar api neraka adalah batu dan manusia. Lah ini berarti dewek ngesuk besok ngemben itu jadi bahan bakar api neraka. Waduh ya berat kita lah ya. Masa Gusti Allah arep nyiptakan dewek masa udah di bahan api neraka kan gimana itu Kang? Kayaknya kok Gusti Allah kan Rahman Rahim loh Kang. Mesti ini kan lah masa dewek di bahan api neraka gimana manusia sih anu gimana itu loh Kang? Gimana itu Kang? Ya, jadi jangan terus berpikir sekali lagi. Jadi konotasi materi gitu loh. Konotasi materi, oh berarti bahan bakar api neraka itu batu dan manusia. Berpikirnya hanya songgok batu nanti dengan manusia. Iya Kang, pikiran saya kan begitu. Iya kan seperti itu. Bahwa orang atau manusia itu tidak sadar bahwa yang dimaksud batu dan manusia adalah apa? Perkara kerasnya hati. Kerasnya hati, makanya hati membatu. Nah, hatinya membatu. Orang rumangsa paling bener dewek. Orang merasa paling pinter sendiri. Orang merasa paling kaya sendiri. Hal-hal yang merasa itu sehingga membatu. Tidak mau disaingi sama orang lain. Nah, akibatnya apa? Susah kan? Iya nah, susah. Itu yang dimaksud. Makanya bahan bakar api neraka ya batu dan manusia. Ya iyalah. Karena orangnya itu membatu. Merasa dirinya paling. Nah, itu seperti itu maksudnya. Oh, jadi bukan wujud gitu ya, bukan wujud bahwa nanti di neraka itu ada batu dan manusia, enggak. Lah iya. Lah mestinya kan kira-kira seperti itu gitu loh Kang, pandangan saya gitu. Waduh, kini dewek jadi masih jadi bahan bakar api neraka sih. Diskusi Allah sih Rahman Rahimnya di mana kan begitu Kang? Nah, iya. Katanya Gusti Allah Rahman Rahim gitu Kang. Nah iya, tapi kan kasunyatan. Iya, Allah itu memberikan Rahman dan Rahim. Wong wis tegawe Rahman dan Rahim kok ora gelem, menungsa kok ora gelem. Apa artinya merasa dirinya paling? Iya. Padahal Allah itu Rahman dan Rahim. Kabeh nang dunya kuwi nggo gawe kesenengan tok lho. Iya. Kudune seneng lho. Iya. Tapi kenyataannya kan enggak kan. Iya. Maunya dibikin susah, apa ada masalah apa jadi dibikin pusing. Ya salah sendirilah. Nah itu kenapa bisa begitu ya Kang? Katanya kita di alam dunia kita harus bahagia, tapi kenapa manusia mengalami dibuat pusing, dibuat mumet, dibuat stres, itu gimana itu Kang? Ya karena manusia itu tidak punya ilmu yang pertama. Yang kedua tidak memahami. Orang bisa saja punya ilmu, tapi orang tidak paham, sama saja kan. Tapi jika orang itu sudah memahami, ya akhirnya ya nikmat lah. Urip nggo ngapa lah? Urip anane nikmat. Urip anane kepenak. Kan seperti itu. Iya. Yang jadi masalahnya perkara nafsunya orang aja. Oh nyong rumangsa paling pinter. Nah, ya kalau rumangsa ya sekono apa-apa tuh. Iya seperti itu. Lalu tadi kenapa banyak orang mumet, banyak orang pusing, banyak orang stres, galau gitu, patah hati itu kenapa ya Kang? Lah iya. Bahwa orang itu punya ilmu tapi tidak paham. Iya kan? Iya. Kenapa sih jadi dibikin pusing? Ya, orang itu tidak memahami apa yang menyebabkan pusing kan? Iya. Kan? Karena orang ngerti menjelentrehkan sebab pusing itu dia tidak bisa membuka tabir seperti itu. Akhirnya dibikin pusing. Orang ada duit pusing. Iya kan? Iya. Misalkan katakan pasangan kita selingkuh pusing. Iya. Ya karena apa? Merasa orang bener. Nah, kita tidak mengembalikan. Oh Gusti kuwi nggawe perkara-perkara itu agar aku belajar. Bisa menjadikan sebuah pelajaran kehidupan. Hidup itu hanya apa? Hanya pelajaran. Untuk bisa mencerna yang baik itu seperti itu loh. Jadi ketika misalnya kita ada kalau kita katakan sebuah musibah, misalnya katakanlah
istri atau suami selingkuh atau mungkin kita kehilangan barang. Lah sikap kita gimana Kang? Biasanya kan pusing, stres gitu kan, mestinya seperti itu Kang. Iya. Oleh karena itu Harus bagaimana begitu sikap ketika mengalami kondisi seperti itu gitu loh kan. Kehilangan barang misalnya kan, pusing kan, stres gitu loh. Waduh, wis ngumpulna banyak tiba-tiba hilang gitu, gimana itu Kang? kalau orang sudah punya tauhid gampang deh ya. Kita bicara bahasa aja orang yang umum. Umum aja, ini orang umum aja Kang. Ini kan kita bicara umumnya seperti itu gitu ya kan. Kenapa kehilangan barang itu jadi stres gitu. Iya. Padahal barang itu tadinya ada ndak? Iya. Iya kan? Tadinya ada enggak ya? Tadinya ada ndak? Ya enggak ada tadi kan nek. ndak ada kan. Di saat ndak ada lagi wajar loh. Iya. Tadinya ndak ada terus jadi ada. Lah rasa memiliki itu. Di saat katakan tidak ada, lah rasa memiliki itulah yang menjadikan berat, yang menjadikan susah. Itu gitu. Sehingga apa? Rasa kepemilikan. Padahal sudah dikatakan apa? Supaya akikoh barang gadean berarti hanya sebatas barang titipan. Hanya sebatas barang titipan. Ya titipan bisa diakui ndak? Ya enggak sih. Anda bisa diakui kan. Hanya titipan kok. Iya. Di saat katakan aku dititipi, ya bagaimana aku merawat, menghormati barang itu sebaik-baiknya. Di saat ada yang lain, ada yang berhak mengambil, ya silahkan aja diambil. Iya kan? Iya. Nah, kalau punya kesadaran seperti itu, akhirnya oh iya, urip sebenarnya kan nikmat. Iya kan? Yang jadi ndak nikmat ya itu. Iya, berarti jane urip iki sederhana ya, Kang? Hidup sederhana. Iya. Nggak ada yang bikin susah tuh, ndak ada. Nah, yang membuat susah berarti alam pikir kita sendiri atau gimana, Kang? Iya. Alam pikir itu akhirnya mengolah pikiran. Oh iya. Nah, akhirnya tumbuh ana rasa. Iya. Eman-eman. Nafsune muncul. Iya. Itu kan seperti itu. Nafsu kudune nggone nyong iki. Iya. Pokoke sing sapa sing nyolong tak gebuki. Iya. Kan seperti itu. Padahal sadar loh, harus sadar. Mau nenyong orang anak, dadi anak, terus orang anak maning. Iya. Kalimat innalillahi sehingga benar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya. Itu begitu. Iya. Berarti kembali lagi bahwa manusia itu jadi bahan bakar api neraka, maksudnya seperti itu ya, Kang? Iya. Iya. Ya paham sih Kang. Jadi saking atosnya ya hati manusia itu ya kayak batu ya. Iya. Memang manusia itu memang pembangkang nyata bagaimana Kang? Iyalah, bahwa manusia adalah pembangkang yang nyata. Iya. Sudah dikatakan dalam manusia pembangkang sing nyata. Iya. Iya. Kalimat wabi ayyi ala irobikum itu nikmat mana yang kamu dustakan? Nyatanya kadzab kok, dusta kok. Iya. Iya kan? Iya benar. Banyak loh. Iya. Tanpa sadar bahwa manusia itu kadzab. Manusia itu dusta. Allah sudah memberikan kenikmatan. Contoh yang sederhana saja. Sederhana lah. Rikala kowe bisa ndeleng. Nikmat Kang. Ya kan nikmat. Coba wis kelilipen. Oh ya malah kelilipan rekasak gue matanya ya mbok. Iya. Tapi tanpa sadar loh, diberikan nikmat melihat saja susah. Iya. Kon angel temen sih. Angel temen. Iya. Rikala nafasnya bisa bernafas. Iya. Rikala pegah banget. Aduh ya rekasa. Iya kan. Iya. Rikala lagi nafas sehat orang kemutan. Oh iya benar. Nikmat mana yang kamu dustakan? Kadzab kamu dusta. Iya. Itu seperti itu. Rikala kuping bisa ngrungokna. Iya, rikala lagi krungu kowe anu. Ning rikala lagi budeg. Iya. Iya kan? Iya. Itu contoh-contoh lah. Berarti jane ini manusia kayak mendustakan nikmat seringnya ya. Dusta mendustakan nikmat itu begitu. Iya. Ya, terima kasih Kang.